Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nur Aini, dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan mengulik tentang isu-isu yang ada di Asia Barat Daya atau Timur Tengah. Yaitu saya akan membahas mengenai tema tentang konflik perang saudara yang terjadi di salah satu negara di Timur Tengah. Perang saudara masih terjadi hingga saat ini di berbagai negara dan wilayah. Dengan berbagai penyebab, perang saudara telah menghancurkan suatu negara. Perang saudara juga menyebabkan kehancuran ekonomi dan sosial, serta menimbulkan krisis kemanusiaan yang besar di suatu negara. Teori Kusuma Atmaja menyatakan bahwa perang merupakan keadaan di mana beberapa negara terlibat dalam persengketaan bersenjata, disertai dengan suatu pernyataan niat dari salah satu pihak negara. Perang Yaman sampai saat ini memang masih menjadi konflik yang belum dapat terselesaikan. Perang saudara di Yaman telah berlangsung di tahun 2014 antara pasukan pemberontak Houthi melawan pihak pemerintah yang mendapat sokongan dari Arab Saudi. Namun di akhir tahun 2023, konflik tersebut sempat mereda setelah pihak Houthi lebih berfokus untuk menyerang kapal-kapal Israel yang transit di Laut Merah. Tindakan ini sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap negara Palestina. Dampak dari adanya konflik perang saudara di Yaman ini yaitu adanya peningkatan kelaparan dan menghancurkan infrastruktur negara, runtuhnya perekonomian, tingginya harga barang, dan devaluasi mata uang. Seperti yang dilaporkan oleh Rizky Darmawan pada 3 Juni 2024 yang dikutip oleh media sindonews.com. Menurut James Warren dalam artikelnya yang berjudul Perang Saudara Irak, menyatakan bahwa perang saudara merupakan konflik kekerasan di dalam suatu negara yang diperjuangkan oleh kelompok-kelompok terorganisasi yang bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan di pusat atau di suatu wilayah untuk mengubah kebijakan pemerintah di dalamnya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian konflik perang saudara tersebut yaitu dengan intervensi internasional melalui penciptaan perdamaian atau mediasi. Yang kedua, dapat melakukan pemeliharaan perdamaian melalui intervensi militer, dapat mendorong keseimbangan kekuatan yang lebih baik di antara kekuatan yang bersaing, sehingga membuat negosiasi lebih menarik, karena sebenarnya perang tidak dapat dimenangkan, dan upaya untuk mencapai kemenangan militer lebih mahal dan kemungkinan pada akhirnya berakhir dengan sia-sia. Menurut perspektif saya mengenai adanya konflik perang saudara di Yaman ini merupakan hal atau tindakan yang sangat fatal karena seperti yang kita ketahui, perang saudara merupakan konflik yang dapat meruntuhkan atau menghancurkan suatu negara. Seperti yang dikatakan oleh teori Kusuma Atmaja tadi, perang merupakan beberapa negara yang terlibat dalam persengketaan senjata. Nah, dari konflik bersenjata ini pasti nantinya akan banyak berjatuhan korban-korban yang kehilangan nyawa melalui adanya konflik bersenjata ini. Dan selain itu, banyak akibat dari konflik ini, salah satunya yaitu meningkatnya kelaparan, naiknya harga barang, dan lain sebagainya. Itu dapat merusak ekonomi dan sosial di suatu negara. Jadi menurut saya, kepada para kelompok-kelompok yang terorganisasi tersebut yang melakukan perang saudara, kiranya untuk memikirkan terhadap akibat-akibat yang akan terjadi ketika akan dilakukan perang saudara antar negara.
Untuk itu perlunya terus menyerukan perdamaian dan mengimbau atau lebih memprioritaskan kepada keselamatan warga sipil daripada kepentingan konflik sendiri yang berakibat menyengsarakan warga negaranya. Baik, itulah tadi pembahasan saya pada kesempatan kali ini mengenai tema konflik perang saudara yang terjadi di Yaman. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.